Baik, perkenalkan nama saya Mi Budiman Lase. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang 3 saya di SMP Negeri 2 Gide. Nama Mi Budiman Lase, NIM 2121 17052, program studi pendidikan matematika, mata kuliah magang 3. Nah, sini sebagai pendahuluan, latar belakang, sini ada pengertian laporan akhir pelaksanaan magang di sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan. Kegiatan magang di sekolah bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam mengajar dan mengelola kelas di lingkungan sekolah. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan magang di sekolah dilakukan untuk merefleksikan dan mengevaluasi kegiatan magang yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Laporan magang dapat berisi informasi tentang pengalaman dan hasil kerja mahasiswa selama magang, serta analisis tentang pengaruh magang terhadap perkembangan dan pengetahuan mahasiswa. Nah, di sini ada tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi profil sekolah. Ini mencakup tentang nama sekolah, NPSN, sejarah sekolah, alamat sekolah, akreditasi, visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, di sini di SMP Negeri 2 Gide dalam menelaah perangkat pembelajaran ada dua. Yang pertama itu adalah untuk kelas 7 kurikulum merdeka, dan kelas 9, 8 dan 9 adalah kurikulum 2013. Nah, yang pertama adalah dalam perangkat pembelajaran khusus 2013, kurikulum 2013, seperti program tahunan PROTA, program semester atau PROSEM, realisasi alokasi waktu, ketuntasan minimal, kriteria minimal atau KKM, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan instrumen evaluasi yang digunakan. Itu adalah perangkat pembelajaran dalam kurikulum 2013. Sedangkan dalam perangkat pembelajaran khusus kurikulum merdeka, yang pertama itu adalah program tahunan atau PROTA, program semester atau proses analisis alokasi waktu, modul ajar, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, bahan ajar, dan instrumen penilaian. Nah, di sana selanjutnya mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 dan pembelajaran kurikulum merdeka dalam mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan tingkatnya yang dilakukan di SMP Negeri 2 Gide ini. Selanjutnya memberikan pengalaman awal kepada calon guru. Nah, dalam hal ini mengimplementasikan pengurusan akademik, kependidikan, dan keahlian yang tertentu yang dibimbing langsung oleh guru PAMU, serta dapat menerapkan pengetahuan sikap dan keterampilan yang dipelajari dalam waktu yang nyata. Nah, di sini ada manfaat. Itu manfaatnya bagi mahasiswa, dua manfaat bagi sekolah dan manfaat bagi fakultas. Nah, di sini yang pertama adalah manfaat bagi mahasiswa. Nah, manfaat bagi mahasiswa dapat memperoleh pengalaman nyata, menjadi hubungan sosial dengan warga sekolah, dan dapat mengembangkan atau mengimplementasikan perangkat pembelajaran. Yang kedua adalah bagi sekolah. Manfaatnya bagi sekolah. Yang pertama itu mendukung program pemerintah dan dapat meningkatkan citra sekolah, serta mendapatkan sumbangsih pemikiran, tenaga, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, manfaat bagi fakultas yang pertama itu adalah memperoleh masukan untuk penyempurnaan kurikulum program studi pendidikan, menambah akses terhadap stakeholders, fakultas, keguruan, dan ilmu pendidikan, universitasnya, sehingga mempermudahkan lulusan memperoleh pekerjaan, memperluas jejaring kerjasama antar fakultas, keguruan, dan ilmu pendidikan universitasnya dengan sekolah dan desa tempat magang, sehingga dapat meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara program akademik dengan pengetahuan dan keterampilan lulusan. Nah, di sini ada pengertian perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran merupakan instrumen esensial yang dipersiapkan oleh guru sebelum memulai proses pembelajaran. Ini melibatkan penyusunan silabus, pengembangan media pembelajaran, perencanaan pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran, belajar yang relevan, perangkat penilaian yang sesuai dengan penyusunan skenario pembelajaran khusus ini untuk kurikulum 2013. Sedangkan dalam khusus untuk kurikulum merdeka ini melibatkan penyusunan yang tadi, yaitu
modul ajar, kriteria tercapaian tujuan pembelajaran atau KTP, alur tujuan pembelajaran, bahan ajar, penilaian, dan selanjutnya. Nah, berikut beberapa unsur perangkat pembelajaran. Unsur perangkat pembelajaran pada kurikulum 2013 yang pertama itu tadi program tahunan, program semester, analisis alokasi waktu, kriteria tuntutan minimal, silabus, RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan instrumen evaluasi. Sedangkan unsur-unsur perangkat pembelajaran khusus untuk kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama itu adalah program tahunan, program semester, analisis alokasi waktu, modul ajar, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP, alur tujuan pembelajaran ATP, bahan ajar, dan instrumen penilaian. Selanjutnya, ini adalah keterampilan dalam mengajar. Mahasiswa dalam hal ini harus mampu memiliki keterampilan dalam mengajar. Nah, keterampilan dalam mengajar ini merupakan kemampuan esensial bagi seorang pendidik dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan siswa. Keterampilan mengajar mencakup kemampuan untuk menyampaikan materi pelajaran dengan jelas dan menarik, memotivasi siswa untuk belajar dan beradaptasi dengan gaya pembelajaran yang beragam. Selanjutnya di sini adalah profil sekolah SMP Negeri 2 yang tempat magang saya dari magang 2 dan magang 3, yang dimana SMP Negeri 2 Gide itu berlokasi di Jalan Desa Semi, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias. Desa Semi, Dusun 1, Kecamatan Gide dengan akreditasi sekolah yaitu B atau baik, dan merupakan salah satu sekolah unggul di Kecamatan Gide dengan sebutan sebagai salah satu sekolah penggerak. NPSN-nya adalah 102583 dan 55. Sejarah sekolah SMP Negeri 2 Gide sesuai dengan data yang kami terima dari sekolah berdasarkan analisis lingkungan sekolah bentang alam yang ada di SMP Negeri 2 Gide sebagian besar terletak di daerah pesisir. Selain sebagai daerah pertanian, lingkungan SMP Negeri 2 Gide juga merupakan kawasan wisata pantai semi. SMP Negeri 2 Gide ini berdiri pada tanggal 15 Juni 2006 dengan izin operasional 1 Januari 2010, beralokasi di Desa Semi, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pada awalnya sekolah ini berdiri di atas lahan seluas lebih 10.400 mil. Berdasarkan hasil analisis lingkungan karakteristik berdasarkan SMP Negeri 2 Gide, manusia penuhnya berprofesi sebagai buruh tani dengan latar belakang pendidikan lulusan sekolah dasar serta memiliki ciri khas masyarakat yang religius dengan taraf perekonomian masyarakatnya tergolong sebagai masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, di mana visi misi dan tujuan sekolah. Visi sekolah SMP Negeri 2 Gide yaitu terwujudnya insan cendekia yang bertakwa, cinta tanah air dan bangsa, berprestasi serta berwawasan lingkungan. Misinya menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah, menerapkan ajaran agama, menamakan cinta tanah air, menemukan rasa percaya diri, mengembangkan potensi diri, meningkatkan prestasi akademik dan non akademik, membekali siswa sebagai keterampilan hidup agar dapat berwirausaha, menyelenggarakan pendidikan dalam lingkungan yang aman, melestarikan fungsi lingkungan, menengah pencemaran, menciptakan pembelajaran yang menarik, meningkatkan manajemen suatu pendidikan, menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual dan sosial, menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, menjamin hak belajar setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau inklusi dalam proses pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. Tujuan sekolah pada jangka pendek 1 tahun, turunnya peserta didik yang beriman, tercapainya peserta didik yang mampu merealisasikan ide yang dituangkan, terselenggaranya proses pembelajaran, mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah, mendorong dan mewujudkan peserta didik yang mampu bernalar kritis dalam pelaksanaan kegiatan berbasis proyek yang mengedepankan jiwa kegotong royongan. Tujuan jangka panjang, tujuan sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan proses perkembangan intelektual, pendidikan masyarakat dan orang tua sebagai mitra bersama, merancang pembelajaran yang mengedepankan ciri khas sekolah. Dan di sini kurikulum dalam SMP Negeri 2 Gide yaitu kelas 7 yaitu kurikulum Merdeka, kelas 8 dan 9 adalah kurikulum 2013.
Nah, ini adalah struktur organisasi SMP Negeri 2 Gide tahun pelajaran 2023-2024, mulai dari kepala sekolah sampai dengan murid. Ini adalah data tenaga pendidik mulai dari kepala sekolah dan guru-guru selanjutnya. Selanjutnya, data tenaga kependidikan, yaitu ini yang tertera pada slide. Ini adalah data peserta didik kelas 7, jumlahnya semua adalah 134. Inilah data pendidik kelas 8, jumlahnya adalah semua 123. Ini adalah data peserta didik kelas 9, jumlahnya semua adalah 125. Nah, adapun sumber daya yang sekolah SMP Negeri 2 Gide diantaranya infrastruktur, ruangan kantor dan kelas, masyarakat, tenaga, waktu, siswa, dana, bangunan, peralatan dan kantor dan kelas. Perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran kurikulum 2013 yaitu komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Pada program magang 3 ini, sebelum melakukan praktik mengajar, nah, mahasiswa diwajibkan untuk membuat dulu perangkat pembelajaran mulai dari tadi, yaitu alokasi waktu, silabus, kuota, proses, RPP, PD pembelajaran, PPT, LKPD, bahan ajar, dan instrumen evaluasi. Sebelum guru masuk dalam kelas harus menyiapkan semuanya perangkat pembelajaran. Begitu juga dengan kurikulum Merdeka. Nah, harus mempersiapkan semua perangkat pembelajaran yang selalu digunakan. Nah, praktik mengajar, beberapa hal yang dibutuhkan dalam mengajar. Yang pertama, adanya perencanaan, adanya tindakan, observasi, dan refleksi. Evaluasi dalam praktik mengajar mengacu pada proses pengumpulan analisis dan interpretasi. Nah, ini adalah lampiran-lampiran di mana dokumentasi bersama guru pamong, dokumentasi bersama pembelajaran bersama guru pamong dalam kelas. Ini adalah gambar kami mulai dari proses di depan kelas dalam berkelompok, mulai dari juga pada saat proses pengibaran bendera. Dalam ini juga di bawah adalah kegiatan pada saat senam pagi, dan ini adalah kegiatan siswa. Ini adalah pada saat kegiatan gotong royong. Ini adalah pelaksanaan ujian pada magang 3 di kelas 9B itu bersama dengan siswa-siswinya. Dokumentasi bersama siswa kelas 9A. Ini adalah teman-teman dari magang Unias. Dalam kegiatan kami dalam kelas bersama dengan siswa pada saat melaksanakan ujian. Nah, demikian saja presentasi dari saya tentang hasil laporan magang 3 saya di SMP Negeri 2 Gide. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih.